Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita kembali bertemu lagi, kita boleh berjumpa kembali di renungan singkat pada pagi ini, khususnya umat-umat Tuhan yang ada di Jemaat Yosodipuro dan cabang sekolah Sabat. Bahkan pemirsa di mana saja kita berada. Sebelum kita mendengarkan akan firman Tuhan, saya mengajak pemirsa, Bapak Ibu di mana saja berada, kita tunduk kepala bersatu dalam doa. Bapa di sorga, bila mana kami membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu dapat mengurapi kami, sehingga hidup kami boleh bermanfaat dan berarti bagi Tuhan dan juga bagi sesama. Terpujilah namamu, ampuni kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bila mana kita membaca di dalam buku Filipi pasal yang pertama, kita akan mendapatkan dan menemukan bagaimana pengalaman kehidupan daripada Rasul Paulus pada saat dia berada di dalam penjara. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, khususnya di dalam ayat yang ke-21 dan ayat 22, firman Tuhan berkata, Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ayat 22, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja, memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, judul pelajaran kita atau renungan kita pada pagi ini yaitu hidup berarti bagi Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pada saat ini atau pada pagi ini saya akan memberikan akan sebuah ilustrasi atau cerita, yaitu tentang pohon pisangnya. Pohon pisang adalah salah satu jenis tanaman tropis yang mudah ditanam di mana saja. Dan pohon pisang mempunyai akan banyak manfaat. Pelepahnya bisa dijadikan bahan kerajinan seperti tas, keranjang, dan peredam akan suara dalam bentuk amanyan tertentu. Nah, saudara-saudaraku, daunnya juga bisa digunakan sebagai pembungkus aneka makanan. Jantung pisang dikatakan bahwa bermanfaat dalam program diet, dan dikatakan bahwa mencegah akan diabetes. Bahkan kita tahu bersama bahwa pohon pisang buahnya sangat disukai, mempunyai akan kandungan akan nutrisi yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan akan kesehatan otak kita, dan juga melancarkan akan peredaran darah di dalam tubuh kita. Bahkan dikatakan bahwa mengurangi akan stres, dan masih banyak lain manfaat daripada pisang tersebut. Saudara-saudaraku, bahkan dikatakan bahwa jantung pisang dikatakan bisa disayur dan rasanya sangat disukai oleh banyak orang, termasuk saudara dan saya sebagai manusia. Banyak di antara kita yang menyukai akan jantung pisang bila mana diolah dengan baik. Nah, saudara-saudaraku, batang pohon pisang jika ditebas melintang, bisa ditebas melintang beberapa kali pun dikatakan ia tidak akan mati sebelum berbuah. Dari bagian tengah batangnya
ia akan tumbuh lagi dan menjadi tunas yang baru. Luar biasa. Saudara-saudaraku, nah seperti itulah seharusnya saudara dan saya dalam menjalani akan hidup ini. Mau berapa kali pun masalah datangnya, silih berganti yang saudara dan saya hadapi, si akan ingin meneteskan akan air mata. Namun hidup kita harus menjadi berkat bagi orang lain, bagi sesama. Itu yang dihidupkan oleh Rasul Paulus pada saat dia melayani akan Tuhan. Hidupnya ini tidak akan menyerah untuk bangun dan bangkit dan tumbuh kembali. Walaupun dia berada dalam penjara sekalipun, tetapi dia berarti sana. Dia hidupnya berarti bagi Tuhan dan juga bagi sesama. Nah, oleh sebab itu kita harus membangun akan diri kita. Kita harus membuat akan hidup kita menjadi berkat bagi sesama. Ada seorang bernama Boy Chandra. Dia katakan demikian: sesuatu yang bermanfaat lebih penting daripada sesuatu yang sekedar dipandang hebat. Karena yang bermanfaat itu dirasakan oleh banyak orang. Tetapi dikatakan yang hebat kadang cuma untuk di pandangan mata. Saudara-saudaraku, oleh sebab itu kita tidak harus menunggu sampai kita hebat. Tetapi bila mana saudara dan saya bermanfaat, ya, walaupun hal yang kecil tetapi bermanfaat bagi orang lain, itu yang dirindukan oleh Yesus, oleh Allah bagi saudara dan saya. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata di dalam Filipi pasal 1 ayat 22 tadi, dikatakan, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Saudara-saudaraku, hidup kita harus berarti bagi Tuhan dan bagi sesama. Seperti lagu rohani yang sangat populer, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani, ya, bukan menjadi batu sandungan bagi orang lain, tetapi menjadi berkat bagi keluarga, bagi rekan-rekan kita, bagi sahabat-sahabat kita, bahkan bagi semua orang di mana saja kita berada. Biarlah kita menjadi berkat, menjadi saluran berkat. Biarlah hidup kita akan menjadi berarti, bermanfaat bagi Tuhan dan juga bagi sesama, khususnya sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan melindungi bahkan memberkati saudara dan saya sepanjang hari ini di dalam semua aktivitas dan kegiatan kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.